Iya sayang, kerjaan rumahnya udah selesai. Ya udah sini, istirahat dulu kita. Kamu pastinya capek banget ya. Hmm, kenapa? Oh, sayang kenapa? Kok kayak nggak senang gitu ketemu aku? Ya kamu cemberut mulu dari tadi. Kenapa sih, baby? Oh, kenapa? Shh, kenapa sih? Tiba-tiba banget kamu meluk aku. Eh, sayang, kok kamu malah tantrum kayak gini? Oi, shh, kenapa? Kamu kenapa sih? Ya kalau mau dimanjain jangan tantrum juga kali. Bilang aja baik-baik sama aku. Emang kok ada nolak kamu dari tadi? Enggak kan? Ya terus kenapa kamu tantrum? Maksud aku, iya kan bisa bicarain baik-baik gitu. Udah sini peluk lagi. Eh, kamu capek ya? Hmm, ya wajar sih. Kamu kan ngerjain tugas rumah sama ngurus anak-anak juga. Jadi kamu malam ini pantas untuk jadi baby aku. Bayi gede yang tantrum, yang pengen dimanja. Hah, baby, baby, sukanya dimanja, pengennya dipeluk. Hah, udah ya. Aku tahu kamu capek ngurusin anak. Kamu juga harus tersenyum di depan anak, walaupun kamu sendiri capek, ya kan? Aku tahu kamu mungkin berat menjalani hari-hari, menjalani semuanya. Tapi aku yakin, sayang, kamu nggak bakal menyerah. Kamu tetap jadi yang terbaik buat aku dan buat anak-anak kita. Aku juga bersyukur punya istri kayak kamu, yang mau nerima aku apa adanya, yang mau berjuang bersama untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Dan
pasti ada capeknya. Aku juga sering capek, sering curhat ke kamu, sering manja ke kamu juga. Dan itu wajar sebagai pasangan. Karena kita sesama suami dan istri harus saling menguatkan, harus saling support. Kadang aku tantrum, kamu yang nenengin. Kadang kamu tantrum, kayak sekarang nih. Kayak bayi yang rewel. Dan aku yang nenengin kamu sekarang. Kita harus sama-sama menguatkan. Dan jangan dipendam semua itu. Di dunia ini pasti capek. Kamu di rumah mulu, capek. Ngurus ini, ngurus itu. Aku juga di kantor, capek juga pastinya. Mikirin ini, mikirin itu. Belum lagi tagihan bulanan, cicilan, atau biaya lainnya. Dan ke rumah aku harus bisa tersenyum di hadapan kamu, di depan anak-anak kita. Walaupun terkadang aku sering curhat ke kamu, dan aku sering manja ke kamu. Karena itu yang membuat aku kembali bersemangat keesokan harinya. Sekarang kamu lagi di fase itu, fase dimana kamu perlu yang namanya senderan, yang namanya pelukan, yang namanya perhatian. Dan kamu gak harus selalu kuat di hadapan anak-anak, bahkan di hadapan aku. Mungkin di hadapan anak-anak kamu terlihat bahagia, terlihat senang, terlihat kuat. Tapi sebenarnya kamu juga lemah. Dan kamu juga perlu kasih sayang kan? Aku juga gitu sayang. Jadi kamu jangan khawatir. Kamu jangan merasa diri kamu gak ada apa-apanya. Tapi kita emang kayak gitu. Ada kalanya kita kuat. Ada kalanya kita benar-benar lemah. Hidup emang capek loh. Kita tidur seharian aja capek. Kita kerja juga capek. Kita makan terus capek juga. Ya gak ada yang gak capek sayang. Tapi menurut aku, yang terpenting itu kita bisa membuat rasa lelah itu menjadi penguat kita. Kita bisa alokasikan kelelahan itu untuk hal yang bisa membuat kita lebih bahagia. Karena kamu sebagai pelarian aku, sebagai penenang aku, kamu juga menganggap aku sebagai seorang pengayom, seorang yang bisa melindungi kamu, memerhatikan kamu, dan kita selalu berkaitan. Kita selalu bisa menguatkan. Aku juga capek sayang. Enggak kamu doang kok. Kita sama-sama capek. Tapi kalau kita capek bareng, harusnya kita juga bisa saling menguatkan. Aku bahagia loh. Walaupun kehidupan kita yang sederhana,
kehidupan kita yang tidak dikelilingi dengan kemewahan, itu sudah membuat aku bahagia. Karena yang terpenting, ada kamu di sisiku. Kamu juga menerima aku apa adanya. Jadi dalam hubungan itu, kita saling percaya. Kita saling memegang amanah. Udah ya, jangan tantrum lagi. Aku tahu kamu capek. Aku juga capek. Tapi capeknya jangan sampai tantrum juga kali. Nanti bangun anak-anak kita. Kamu juga yang repot nanti nidurin lagi. Walaupun kamar kita nggak dikelilingi sama dekorasi-dekorasi yang estetik, tapi ini udah menenangkan banget karena kamu ada di sisiku. Kamu selalu ada buat aku. Dan aku juga selalu siap dan selalu ada buat kamu. Kehidupan yang mewah juga enggak sepenuhnya enak. Apa yang kita lihat di sosial media enggak sepenuhnya indah. Tapi kita yang membuat keindahan itu terjadi pada diri kita. Mau peluk lagi? Boleh. Sini. Aku suka punya pasangan kayak kamu. Kita sering role play kan. Kadang kamu jadi bayi aku. Rumah tangga itu jangan terlalu tegang. Jangan dibawa terlalu serius. Sering-sering bercanda sama istri. Sering-sering bercanda sama suami. Tapi bercandanya jangan berlebihan. Bercandanya ya menghibur. Aku suka punya pasangan kayak kamu yang bisa diajak role play. Ya, karena aku suka. Terkadang aku bisa jadi kakak kamu, abang kamu. Kadang juga bisa aku jadi adik kamu, bahkan anak kamu. Ya, gimana ya? Biar rumah tangga kita ada warnanya. Gak selalu tentang membuat anak. Gak selalu tentang hubungan badan. Gak selalu tentang
kedewasaan. Dewasa itu berat. Makanya aku kadang sering role play jadi anak kecil. Biar aku merasa kalau jadi dewasa itu gak sepenuhnya enak. Kukira dunia dewasa itu dipenuhi dengan kesenangan. Tapi ternyata jauh daripada itu semua. Kesenangan bisa berarti kalau kita sudah mencapai apa yang kita impikan, mungkin akan ada rasa senang. Ya, makanya kadang aku suka roleplay ke kamu, suka bermain peran, ganti-ganti peran, biar kita nggak melulu tentang kedewasaan. Hidup ini jangan dibawa serius, sayang. Hidup ini santai aja. Santai tapi serius. Gimana sih? Jangan terlalu dibawa tegang gitu. Intinya chill aja. Ya, kayak gini lah. Namanya hidup ya kan. Kadang ada susahnya, kadang ada senangnya, kadang juga ya kedua-duanya. Ayah ngantuk kah? Ayah ngantuk? Atau masih mau pelukan? Ayah. Sayang. Rar. Rar. Meow. 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 Rar. Jangan ditahan ketawanya. Ketawa ya ketawa aja. Walau garing. Ayang. 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 Aku kan manggil doang. Ayang. 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 Aku bisa berbagai. Aku bisa niruin banyak suara loh. Kamu mau dengar? Mau? Oke, bentar. Nih, suara cewek nih. Ayang. Ayang gimana kabarnya? Iya, aku geli. Ayang. Ayang gimana kabarnya? Ayang gimana? Kurang bisa sih. Suara bapak-bapak nih. Ayang. Udahlah, suara aku aja. Kamu lebih suka suara aku kan?
Suaraku yang asli, yang kadang agak serak, kadang agak lembut, kadang agak bikin kamu tenang. Sayang, 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 hai. Ayo ketawa tuh, nggak usah ditahan ketawanya, santai aja. Ini kan waktu buat kita, buat ngehibur seharian kita yang capek, yang penuh dengan cobaan. Jadi ya kita ngehibur diri kita. Kalau agak kekanak-kanakan ya gak apa-apa lah. Sayang, sayang, sayang. Kamu baru mandi ya tadi ya. Jadi harum banget. Rambut kamu harum banget. Aku suka ciumnya. Ya, gitu. Kamu gak mau tidur? Ya aku sih gak apa-apa. Soalnya hari ini aku libur kan. Ya jadi santai aja. Esok baru kerja. Tapi kita jangan sampai begadang. Ya soalnya begadang gak baik. Tapi kalau begadang buat kesehatan, buat kesehatan, buat cari uang ya, it's okay. Yang penting kan dapat uang gitu. Ayang nggak mau bobo. Kamu nggak capek gitu? Seharian kerja, seharian ngurus anak. Anak kita juga ya agak rewel, mungkin karena kelakuan kamu. Kelakuan kamu, aku mah orangnya dari kecil nggak rewel. Rewel mah kamu, ya kan? Ayo, kamu rewel. Canda. Enggak. Ayangku enggak rewel. Ayangku orangnya baik, tapi sedikit rewel. Bercanda doang. Jangan tantrum lagi ya tuh. Ayang jangan tantrum lagi ya. Untung aku bisa ngendaliin kamu. Kalau aku nggak bisa ngendaliin gitu, nenangin kamu kan, ya kerepotan aku. Aku harus manggil ambulan dulu. Biar kamu dibawa kemana?
Canda doang. Udah kayak kita tidur. Aku kan esok mau kerja. Ya, istirahat gitu. Ntar esok aku nggak fokus lagi kerjanya. Aku jadi mikirin kamu terus nanti di kerjaan. Jadi ya aku tidur dulu ya. Ya mending kita tidur. Ya sambil rebahan gitu. Aku capek loh duduk kayak gini. Aku duduk buat nyambut kamu doang tadi yang masuk kamar. Kukira kamu bakal tiduran gitu. Dan ternyata kamu meluk aku. Jadi ya udah. Aku capek nih. Pegel. Emang kamu mau mijitin aku? Ya aku tahu kamu capek. Makanya kita tidur. Ya. Yuk. Selamat malam ya. Baca doa dulu. Nanti kamu mimpi yang aneh-aneh lagi. Ntar tidur malah tantrum lagi kamu. Udah sebelum tidur kamu tantrum. Tidurnya kamu tantrum lagi kan. Makanya baca doa dulu. Udah ya. Good night. Sweet dream. My wife gak sih? My istri. Asik. Dah tidur. Hey guys, aku sempetin sih buat rekaman. Ya biar pada nggak kangen aja gitu. Lama gak bikin tema husband ya kan, jadi ya udah. Mungkin kedepannya aku mau bikin tema abang mungkin. Soalnya lama juga tuh aku gak bikin abang-abangan. Kemungkinan ini uploadnya kapan ya? Hari ini hari Sabtu, mungkin malam Senin kayaknya. Kemungkinan. Ya aku ngedit dulu ya kan. Kalau aku upload malam Minggu ini juga, ya gimana ya? Pengen sih tapi aku agak sibuk jadi perlu ngedit juga gitu. Biar suara aku nggak jelek-jelek amat. Sama juga aku banyak kata-kata yang agak belibet gitu jadi terpaksa harus diulang. Ya namanya juga pemula ya kan, makanya kata-kata aku juga agak kepelintir gitu. Sama ini aku nggak pakai skrip guys, jadi ya maklum lah kalau kata-katanya agak kurang masuk gitu. Ya apalagi ini cuma tema husband kan, jadi nggak terlalu serius-serius amat. Ya kalian santai aja lah dengerinnya. Nggak ada yang spesial banget di sini. Paling cuma kayak gitu doang. Untuk pesan dari roleplay ini ya cuma apa ya? Ya saling ngerti lah. Apalagi kalau yang udah berumah tangga nih. Mungkin yang nonton juga udah ada yang nikah mungkin. Ya pelajarannya cuma kalian sebagai seorang perempuan atau istri, ya kalian harus lebih baik lagi sama suami kalian.
Walaupun kalian di hadapan anak terlihat bahagia, terlihat nggak ada masalah, tapi jangan jangan ya di hadapan suami kalian jangan selalu senang gitu loh. Maksudnya kalau kalian ada masalah nih, ya bilang aja sama suami. Tapi tergantung kalian lagi. Kalau pasangan kalian terbuka, maksudnya kalau kalian sama-sama terbuka gitu, seperti di cerita role play ini, karena ya aku anggap istri aku itu terbuka nih, dan aku juga orangnya terbuka gitu. Jadi ya kalau ada masalah bilang. Kalau kalian punya sesuatu yang kalian sukai, misalnya kalau aku kan sukanya role play gitu, jadi ya bilang aja gitu sama suami kalian. Kalau kalian suka apa, kalau kalian gak suka apa, bilang aja sama pasangan kalian. Sama juga cowok kayak gitu. Kalau mungkin ada yang denger nih, cowok kalian baik-baik sama istri, ya kayak gitu, terbuka aja sama istri kalian. Jangan jangan suka tertutup gitu loh. Kalau ada masalah ya bilang aja. Kalau mungkin ada kerjaan yang apa gitu, bilang aja sama istri kalian. Ya mungkin ada cowok-cowok yang dengerin ini. Itu doang pesanku. Sama ya simpel doang sih alurnya. Gak ada alur sebenarnya, cuma ya kayak gitu. Ya pingan doang, ya sedikit ngasih pesan motivasi buat kalian yang ya mungkin jomblo gitu. Ya aku nggak saranin nikah muda ya guys. Maksudnya ya itu tergantung pilihan kalian juga. Kalian mau nikah muda ya silahkan. Kalian mau membangun mimpi dulu, bangun cita-cita kalian, nyenengin orang tua, ya silahkan. Ya hidup-hidup kalian. Aku cuma buat ngasih saran dan motivasi, sama ya kayak gitu. Hidup tetap di tangan kalian. Kalian yang ngatur. Kalian yang mau kayak gimana ya itu urusan kalian. Aku cuma ngasih saran dan motivasi doang. Ya. Apa lagi? Ya itu doang sih. Jadi ya mungkin setiap video aku ada pesan kayak gini. Ada beberapa menit bicara sama kalian gitu. Siapa tahu ada yang nonton sampai habis kan. Jadi ya semoga membantu setiap role playku. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Semoga juga bisa nenengin kalian mungkin yang jomblo. Aku juga jomblo. Ya maksudnya yang pengen nikah ya terserah kalian gitu. Cuma di sini aku tidak menyarankan untuk pacaran dulu. Apalagi buat kalian yang mungkin masih membangun mimpi, masih merintis. Kayak aku nih merintis jadi YouTuber kecil. Jadi ya saran aku jangan terlena dengan apapun itu. Apalagi kayak pacaran. Ya itu terserah kalian sih. Kalau kalian mau pacaran ya itu urusan kalian. Cuma aku gak nyaranin aja. Soalnya kalau aku pacaran ya gak fokus aku sama kerjaan aku gitu. Belum lagi ntar kalau pacaran gak dibolehin ini, gak dibolehin itu, capek aku. Kayak semua diatur gitu loh. Kayak emang ini hidup siapa gitu. Sama apa lagi? Ya moga bermanfaat aja sih video aku. By the way ini udah 666 subscriber. Wah keren banget coy.
di waktu ini ya 666 nggak setan gitu ya. Makasih ya buat yang udah subscribe, yang udah bantu share, yang udah like juga, sama yang ngasih saran kritik ya terserah lah. Kalian bisa diskusi di kolom komentar. Jangan lupa sholat, jangan lupa sholat ya, yang muslim jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah, beramal, sedekah ya, ingetin doang, sama stay halal, dan ya berbakti kepada orang tua, jaga kesehatan kalian, minum air putih. Ya gitu sih, ya udah. Mungkin udah cukup durasinya ya, kayaknya jadinya ini antara 30 menit lebih kemungkinan. Jadi ya standar lah kayak video-video aku sebelumnya. Ya itu saja sih. Makasih buat yang udah nonton, dan apapun itu support kalian aku sangat terima kasih. Ya aku cuma YouTuber kecil, YouTuber yang merintis ya kan. Ya udah sih. Thank you and see you next time. Bye bye. I love you.